Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Akmal Fadlurrahman, biasa dipanggil Akmal. Aku selaku Ketua Himatika FBUNY untuk periode 2023. Nah, di video kali ini kita akan menyampaikan program kerja yang ada di Himatika untuk periode 1 tahun ke depan. Halo, aku Lia sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, kali ini, di periode kali ini akan ada 4 program kerja dari Sekretaris Jenderal. Yang pertama ada PDKP, yaitu pelatihan dasar dan keangkatan pengurus. Nah, di agenda PDKP ini akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pembekalan untuk pengurus sebagai bekal selama 1 periode kepengurusan ke depan. Kemudian yang kedua ada pembahasan terkait tujuan, visi misi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan Himatika. Tujuannya supaya dari pengurus itu sudah satu misi nih untuk menjalankan kepengurusan selama 1 periode ke depan. Kemudian juga ada kegiatan untuk mengakrabkan antar pengurus. Kemudian program kerja yang kedua ada upgrading. Nah, upgrading ini dilaksanakan di tengah periode. Tujuannya untuk refleksi selama 1,5 periode yang sudah terlaksana dan juga sebagai beberapa rekomendasi selama setengah periode yang akan dilaksanakan. Selain untuk refleksi juga ada beberapa kegiatan yang nantinya juga berkaitan dengan keakraban pengurus. Kemudian program kerja yang ketiga ada kaleidoskop. Sesuai dengan namanya, kaleidoskop ini dilaksanakan di akhir periode. Nah, tujuannya juga untuk mengevaluasi dan juga mengapresiasi kegiatan-kegiatan dan beberapa hal yang telah dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan. Kemudian di kaleidoskop ini akan ada reward atau awarding untuk teman-teman pengurus nih yang selama 1 periode itu udah menjadi pengurus. Kemudian di agenda kaleidoskop juga akan ada beberapa kegiatan untuk menjalin dan juga menjaga hubungan dan silaturahmi antar pengurus. Kemudian yang keempat ada program kerja rumah kita. Nah, program kerja rumah kita ini dilaksanakan secara periodik dari awal kepengurusan hingga akhir kepengurusan. Tujuannya untuk menjalin hubungan dan komunikasi antar pengurus. Untuk kegiatan di rumah kita sendiri akan ada berbagai macam kegiatan yang nantinya tuh bakalan seru banget. Sekian dari Sekretaris Jenderal. Hai guys, jadi kenalin aku Angelana Tabatubara dari Sekretaris 1 Himatika MIPA UNY. Nah, di sini aku mau menjelaskan sebenarnya kalau sekretaris itu nggak ada proker, adanya tuh realisasi arahan kerja. Ada 4. Yang pertama ada administrasi. Kalau administrasi itu pendataan surat masuk sama surat keluar yang ada di Himatika MIPA UNY. Terus yang kedua ada inventarisasi. Jadi kita kan ada sekretariat nih. Nah, kita tuh ngedatain barang-barang apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam sekretariat. Terus yang ketiga itu ada kesekretariatan. Nah, kalau kesekretariatan ini tuh ada 2 bagian. Yang pertama ada aplikasi piket. Ini tuh khusus buat pengurus. Jadi nanti tuh kayak bersih-bersih sekre gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada pendataan pinjaman barang. Jadi kan dari teman-teman pengurus itu ada barang-barang yang dijaga di sekre itu. Nah, kalau dari teman-teman Depdikbud mau minjem barang-barangnya itu boleh banget, tapi ada prosedurnya tersendiri gitu. Terus yang terakhir ada koordinasi sama sekretaris. Sekretaris apa sih? Sekretaris bidang biro BSO sama kegiatan. Kalau bidang biro BSO itu ada forum-forumnya tersendiri, tapi kalau kegiatan itu secara periodik tergantung siapa sekretaris dari program kerja yang lagi pelaksana kayak gitu. Sekian, langsung ke bendahara. Bye bye. Kameramennya pergi. Hai guys, kameramennya balik lagi. Oke, lanjut ke bendahara. Sebelumnya aku Miftah Berlian. Nah, di bendahara ini adanya sama kayak sekretaris tadi, yaitu realisasi arahan kerja. Untuk realisasi arahan kerja yang pertama ada sirkulasi. Sirkulasi itu gunanya untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan dana Himatika MIPA UNY. Oke, yang kedua ada transparansi. Gunanya apa sih? Agar semua mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika mengetahui terkait sirkulasi keuangan yang ada di Himatika MIPA UNY. Oke, yang ketiga ada koordinasi dengan bendahara bidang, bendahara biro, bendahara kegiatan dan bendahara BSOTM. Gunanya untuk menjalin komunikasi dengan bendahara bidang, bendahara biro, bendahara BSO dan bendahara kegiatan terkait kebendaharaan dan controlling dalam keuangan. Selanjutnya keempat ada koordinasi dengan biro dana dan usaha agar terjalinnya komunikasi dengan biro dana dan usaha terkait pembagian pendapatan biro dana dan usaha. Selain dari realisasi arahan kerja ada sumber keuangan Himatika MIPA UNY. Yang pertama ada kas Himatika, yang
yang kedua ada dana sosial, yang ketiga ada iuran himatika, dan yang keempat terakhir dana operasional. Oke, sekian dari Bendahara, lanjut ke Biro Danus. Bye-bye. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Syahrina, aku dari Biro Danus Himatika FIPA UNY 2023. Pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan apa aja sih ya program kerja dari Biro Danus Himatika FIPA UNY 2023. Nah, yang pertama itu ada Himatika Shop. Himatika Shop merupakan salah satu dari program kerja Biro Danus. Di Himatika Shop ini kita nggak cuma mewadahi warga Depdikmat aja, tapi kita juga mewadahi kebutuhan masyarakat umum. Di Himatika Shop ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Histok Line yang diadakan secara open pre-order, dan yang kedua ada Kopratika yang diadakan langsung di Sekretariat Himatika FIPA UNY 2023. Jadi buat teman-teman jangan lupa datang ke sekretariat untuk beli barang-barang yang ada di Kopratika ya. Nah, untuk program kerja yang kedua itu ada Himatika Sel. Lagi-lagi, Himatika Sel ini nggak cuma untuk mewadahi kebutuhan warga Depdikmat aja, tetapi juga masyarakat umum. Nah, di Himatika Sel ini teman-teman itu bisa ngisi pulsa reguler, pulsa listrik, dan juga top up berbagai macam e-wallet. Jadi jangan lupa ya, kalau mau top up langsung hubungi di Himatika Sel. Selanjutnya yang ketiga itu ada Sewatika atau persewaan Himatika. Persewaan Himatika ini juga sasarannya itu untuk masyarakat umum. Nah, apa aja sih yang disewakan? Nah, yang disewakan itu ada proyektor, sound system, mikrofon, dan berbagai macam barang lainnya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya butuh untuk sewa-sewa barang yang tadi udah aku sebutin, jangan lupa hubungin di Himatika FIPA UNY. Selanjutnya yang keempat itu ada merchandise Himatika atau bisa disebut juga dengan Merchtika. Nah, di Merchtika ini memang sasarannya hanya untuk warga Depdikmat aja karena sebagai penyeragaman untuk warga Departemen Pendidikan Matematika. Di merchandise Himatika ini ada berbagai macam barang yang nantinya akan kita tawarkan. Yang pertama itu ada tote bag, yang kedua ada gantungan kunci, dan yang ketiga ini ada PDL Departemen Pendidikan Matematika seperti yang aku pakai seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya program kerja yang kelima itu ada pengadaan jaket pengurus. Tapi sebelum itu tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, aku akan memanggil model yang super duper kece banget. Come on modelku, untuk datang. Nah, ini dia untuk pengadaan jaket pengurus ini seperti yang dicontohkan ya teman-teman. Nah, untuk pengadaan jaket pengurus ini memang sasarannya itu hanya untuk pengurus Himatika FIPA UNY non PHSA. Jadi buat teman-teman staff yang nantinya sudah jadi pengurus dan pastinya sekarang udah jadi pengurus, karena jangan lupa nih dipakai nih jaket seperti yang dipakai oleh Mas modelku yang keren. Nah, dan yang terakhir dari program kerja Biro Danus itu ada BSC atau Business Success Challenge. Nah, di BSC ini teman-teman dari Biro Danus Himatika FIPA UNY mewadahi mahasiswa aktif se-Indonesia dan se-UNY untuk mengikuti perlombaan video ide bisnis. Di BSC ini terbagi menjadi dua, ada perlombaan video ide bisnis dan juga talk show kewirausahaan. Nah, untuk info lebih lanjutnya teman-teman nanti pantengin terus ya di Himatika FIPA UNY. Oke, itu aja ya program kerja dari Biro Danus Himatika FIPA UNY 2023. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf ya kalau misalnya selama pemaparan program kerja tadi terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah! Oke, selanjutnya ada dari Biro Hubungan Masyarakat, ada saya Octavian Rahmatamukas yang akan menjelaskan secara ringkas ya program dari Biro Humas gitu. Tapi sebentar deh, kayaknya masih salah pakai tugas. Oke, udah bener nih. Oke, untuk program kerja Biro Humas yang pertama ada pendelegasian, di mana program kerja ini adalah untuk menyiapkan ya delegasi dari Himatika FIPA UNY untuk mengikuti acara-acara eksternal di Himatika FIPA UNY. Lalu yang kedua ada kunjungan, di mana kita nanti akan berkunjung ke suatu himpunan di universitas lain maupun di dalam UNY ya untuk sharing-sharing dan juga menambah relasi tentunya. Yang ketiga ada Forkom Arus, kita juga bakal menjalin komunikasi dengan alumni pengurus. Ya kita bakal diskusi tentang suatu bahasan ya di forum komunikasi ini gitu. Lalu ada yang selanjutnya SBKP, studi banding dan kunjungan profesi, di mana program kerja ini kita mengajak warga Depdikmat ya untuk mengunjungi suatu instansi keprofesian, entah itu di bidang pendidikan matematika maupun statistika gitu. Selain itu juga kita mengunjungi himpunan
dan nanti bisa main-main juga di sana. Jadi yang pengen ikut buat berkunjung untuk referensi magang sama main-main juga itu bisa banget buat join di SPKP. Lalu selanjutnya ada Himatika Update, di mana nanti kita bakal masuk kelas nih untuk menginfokan kegiatan-kegiatan aktual yang akan dilakukan Himatika 1 bulan ke depan gitu. Dan selain itu kita juga bakal upload ya video yang secara singkat menjelaskan program kerja yang akan berjalan sebulan kemudian gitu. Lalu terakhir ada TKP, di mana TKP ini agenda reuni lah istilahnya ya, reuni pengurus saat ini dengan pengurus-pengurus sebelumnya gitu, alumni pengurus bisa dibilang. Nah ini kita istilahnya seru-seruan, acara offline pastinya kita coba kemas offline buat seru-seruan bareng alumni. Kita ada games, ada sharing-sharing dan lain sebagainya di sana gitu. Untuk dari Biro Humas itu teman-teman saya nantikan ya partisipasi warga Depdikmat di program kerja di Himatika maupun di Biro Humas. Terima kasih. Halo guys, selanjutnya saya Rika dari P2. Untuk dari P2 itu ada 5 proker. Yang pertama MSc. MSc ini berisikan kelas yang mana itu akan mewadahi warga Depdikmat dalam hal mengajar untuk menjadi mentor dan juga membantu mahasiswa baru untuk menempuh perkuliahan. Di MSc ini ada subproker yaitu Medpedia yang berisikan seperti fun fact terkait matematika. Program kerja yang kedua adalah Prolisi, yaitu program penulisan dan prestasi. Nah, di Prolisi ini akan diadakan seminar tentang penulisan dan taksoma prestasi dengan subproker info lomba dan data prestasi. Program kerja yang ketiga adalah PDS, program diseminasi skripsi, yang mana itu akan mengadakan penjelasan terkait skripsi untuk mahasiswa. Targetnya mahasiswa lama, tapi mahasiswa baru juga diperbolehkan untuk mengikutinya. Yang keempat adalah LAB atau Lomba Esai dan Media Pembelajaran Matematika. Ini merupakan lomba untuk mewadahi mahasiswa se-Indonesia dalam hal esai maupun media pembelajaran di bidang matematika. Dan yang kelima atau yang terakhir di P2 adalah program kerja LSM, yaitu Lomba dan Seminar Matematika, yang mana ini merupakan lomba matematika tingkat nasional untuk jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi, serta ada seminar matematika dengan pembicara-pembicara yang hebat. Sekian dari P2. Terima kasih. Halo warga Depdikmat, perkenalkan aku Amira Ayunanda Siwi sebagai Kepala Bidang Kesejahteraan dan Advokasi Himatika FMIPA UNY tahun 2023. Oke, di sini aku mau memaparkan program kerja yang ada di Kesrafo Himatika FMIPA UNY tahun 2023. Yang pertama itu ada Purmatika, kumpul bermakna matematika. Di sini prokernya bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan ataupun menambah kreativitas warga Depdikmat yang nantinya disesuaikan dengan konsep yang sudah disusun oleh teman-teman Kesrafo. Yang kedua ada Indoor, informasi darah-darah dan donor darah. Seperti namanya informasi darah-darah, nanti teman-teman Kesrafo menyebarkan informasi terkait informasi darah-darah dan donor darah sendiri. Itu teman-teman Kesrafo berkolaborasi dengan PMI setempat. Lalu selanjutnya ada Akapela, aksi matematika peduli sesama. Itu adalah wadah teman-teman Kesrafo untuk menyalurkan dana bagi teman-teman yang membutuhkan, seperti itu. Selanjutnya ada BIPA, bincang departemen. Nah, di sini adalah sharing-sharing interaktif antara pihak birokrasi dan juga warga Depdikmat mengenai aspirasi dari pihak birokrasi maupun pihak warga Depdikmat. Selanjutnya ada layanan advokasi. Di sini teman-teman Kesrafo mewadahi aspirasi yang ada di warga Depdikmat gitu. Selanjutnya itu ada aksi sosial atau aksos. Nah, di sini teman-teman warga Depdikmat bisa berinteraksi dengan warga-warga desa yang sudah dipilih oleh panitia nantinya gitu. Terus nanti ada juga program kerja yang namanya Desa Binaan atau Desbin. Nah, bedanya sama aksos tadi, di Desa Binaan itu kita lebih membina desa. Jadi misalkan kegiatannya itu lebih periodik dan juga terjadwal. Misalnya 1 bulan sekali kita ke desanya ataupun 2 bulan sekali kita ke desanya, seperti itu. Itulah teman-teman program kerja yang ada di Kesrafo Himatika FMIPA UNY tahun 2023. Hai, aku Ajeng dari bidang jurnalistik. Di sini aku bakal kenalin program kerja dari bidang jurnalistik. Program kerjanya itu ada 6. Yang pertama ada live report, yaitu mendokumentasikan secara singkat
kegiatan program kerja yang ada di Himatika dan kemudian menguploadnya di sosial media. Yang kedua, ada buletin matematika bareng, seperti majalah atau buletin pada umumnya yang dikhususkan kepada warga Depdikmat dan dibuat oleh warga Depdikmat dan kemudian diupload secara online. Yang ketiga, ada liputan Depdikmat, yaitu berita ringkas bisa di dalam web atau di dalam YouTube berbentuk artikel ataupun podcast. Yang keempat, yaitu ada Mading Infinity yang berupa sebuah poster yang akan ditempel di depan sekretariatan Himatika yang berisikan proker Himatika 1 bulan ke depan. Berikutnya ada kunjungan media, yaitu adalah sebuah event dari bidang jurnalistik untuk mengunjungi sebuah instansi yang berkaitan dengan bidang jurnalistik. Nah, yang terakhir ada majalah Epsilon, seperti buletin matematika bare yang berbentuk majalah atau buletin yang akan diupload khususnya online, tapi ini khusus untuk mahasiswa baru. Terima kasih dari bidang jurnalistik mengucapkan sekian. Halo guys, perkenalkan namaku Hanzi dari bidang Orsen. Jadi ada apa sih di bidang Orsen itu? Jadi bidang Orsen memiliki 5 program. Yang pertama ada matematika berolahraga atau yang sering disebut MATOR. MATOR adalah latihan bersama di bidang olahraga badminton, basket, voli, dan futsal. Lalu yang kedua ada senimatika. Senimatika masih sama seperti MATOR tadi. Di sini ada latihan bersama di bidang seni, yaitu dari seni musik, seni suara, dan seni tari. Yang ketiga ada Sportematics. Sportematics adalah kompetisi mahasiswa se-UNY yang mana di tahun ini Orsen Himatika FKWNI 2023 membawakan lomba Mobile Legends. Yang keempat ada Sparta atau Sport Erat Matematik. Sparta adalah lomba olahraga di sini untuk mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FKWNI. Lomba ini bertujuan untuk mengakrabkan mahasiswa antar kelas di Departemen Pendidikan Matematika dan juga sebagai ajang untuk memperkenalkan kepanitiaan bagi mahasiswa baru. Yang terakhir adalah Himatika Concern ke-11. Himatika Concern ke-11 adalah wadah bagi seluruh mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FKWNI untuk menampilkan minat dan bakat mereka di bidang seni. Ada seni musik, seni tari, dan lain-lain. Oke, itu saja dari Orsen. Bye-bye! Hai, aku Uli dari kaderisasi. Kaderisasi ngapain sih? Jadi di sini aku bakal paparin 5 program kerja kaderisasi Himatika FMIPA UNY 2023. So, yang pertama adalah pesan selamat ulang tahun. Di sini kita akan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pengurus Himatika dan juga mahasiswa aktif dari angkatan 2020, 2021, dan 2022. Program kerja yang kedua adalah pesan semangat berorganisasi. Di sini kita juga akan memberikan ucapan semangat berorganisasi untuk mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika yang mengikuti organisasi atau kemahasiswaan yang ada di UNY. Yang ketiga adalah training dasar organisasi. Di sini kita akan memberikan pengetahuan dasar tentang keorganisasian yang akan dilaksanakan pada 25 Maret 2023. Yang keempat adalah SLM. SLM adalah studi laboratorium matematika. Jadi di sini adalah rangkaian kegiatan untuk mengenalkan mahasiswa baru kepada Departemen Pendidikan Matematika, mengakrabkan sesama mahasiswa baru, dan menjalin tali silaturahmi antar warga Departemen Pendidikan Matematika. Yang kelima adalah PDK. PDK adalah pendidikan dasar kehimatikaan. Di sini kami akan memberikan kegiatan untuk meningkatkan soft skill dan wawasan keorganisasian serta memberikan pengetahuan dasar tentang himatika. Sekian dari kaderisasi. Halo guys, kenalin aku Polif sebagai Direktur BSOTMN Himatika. Nah, di sini aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh sekretaris dan bendahara. Nah, karena program kerja BSOTMN ini ada banyak, aku bakal ikut ini sama kadif-kadif yang super keren. Nah, lanjut ke kadif-kadif. Halo guys, di sini bersama aku Kadif IT akan menjelaskan terkait proker-proker yang ada di IT ini. Nah, di IT ini sendiri ada 3 proker ya teman-teman. Yang pertama ada software technopreneurship. Nah, apa sih itu software technopreneurship? Kok susah banget nyebutinya? Nah, software technopreneurship ini sendiri yaitu kita kayak install software sama install Windows seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada hardware property. Nah, hardware property ini kita
biasanya ngadain semacam mitra seperti itu. Nah, apa saja sih yang ada di hardware property? Ada printer sama ada kamera. Nah, printer sama PC ini nanti kita ada di sekretariat Himatika, kita bakal rawat sama kita manfaatin buat jasa print. Nah, untuk kameranya sendiri ini kami ngadain mitra ya, kayak tadi teman-teman udah saya sebutin. Nah, nanti dari divisi IT akan mengadakan jasa sewa kamera seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu broker fun fact IT. Ya sesuai namanya lah teman-teman, fun fact, fakta menarik gitu. Jadi kita memberikan fakta-fakta menarik seputar IT kepada warga Departemen Pendidikan Matematika seperti itu teman-teman. Sekian dari IT, lanjut ke divisi media. Halo, kenalin aku Guntur Andriansyah sebagai kreatif dari media. Nah, di media kita ada 4 proker. Yang pertama kita ada infografik. Nah, di infografik ini kita bakalan memberikan informasi melewati pamflet. Selain itu kita juga ada kompetisi kecil-kecilan ya. Di sini ada IPKC ataupun Instagram Photo Quote Competition. Yang kedua kita ada pengelolaan sosial media. Di sini kita akan sharing mengenai informasi yang ada di Himatika. Di sini kita mewadahi beberapa sosial media ya. Ada Instagram, kemudian ada Twitter, Line, Facebook, YouTube, dan juga di tahun ini kita mulai di TikTok. Selanjutnya yang ketiga kita ada video profil. Nah, di sini kita bakal ngenalin pengurus Himatika di tahun ini. Kemudian yang terakhir kita ada multimedia festival atau MUFES. Di sini kita akan menyediakan 2 lomba. Yang pertama kita ada lomba poster, kemudian yang kedua kita ada lomba videografi. Dan di tahun ini kita ada inovasi baru nih terkait MUFES. Kita bakalan ngadain yang namanya webinar. Nah, di sini nanti ada apa aja bisa ditunggu ya teman-teman terkait MUFES ataupun nanti inovasinya. Nah, itu tadi 4 dari proker media yang akan dibawain di tahun ini. Nah, tunggu ya teman-teman terkait 4 proker tadi. Sekian dari saya. Halo semuanya, kenalin aku Arya Pramudika sebagai Kadif HRD di periode ini. Jadi di sini aku bakal maparin program kerja dari HRD ini teman-teman. Di HRD sendiri ada 5 program kerja. Yang pertama itu ada membership. Jadi membership itu seperti keanggotaan di BSO TIMM yang dimana kita itu mengumpulkan mahasiswa Depdikmat yang mereka itu memiliki hobi dan minat di bidang teknologi informasi dan multimedia. Dan di situ mereka berkesempatan untuk mengikuti program kerja yang ada di BSO. Dan untuk tahun ini bakal ada kesempatan untuk kalian mendapatkan kartu member yang akan dicetak teman-teman. Terus yang kedua itu ada platina atau pelatihan rutin bersama. Nah, untuk platina ini dilaksanakan rutin gitu loh, setiap sebulan sekalinya. Dan di situ kita melatih mahasiswa Depdikmat, membership, pengurus BSO ataupun pengurus HIMA di bidang teknologi informasi dan multimedia gitu. Jadi kita seperti mengembangkan soft skill mereka di bidang teknologi dan multimedia. Lalu yang ketiga ada dekor. Nah, untuk dekor sendiri ini tuh proker yang bisa dibilang unik ya teman-teman, karena kita menjalin kerjasama dengan ormawa lain yang mereka itu sejalan dengan bidang teknologi informasi dan multimedia. Nah, nanti di situ kita juga akan melakukan pelatihan terkait desain, entah itu desain di bidang teknologi ataupun desain di bidang multimedia gitu. Lalu yang keempat itu ada craft atau creating future technology. Untuk craft sendiri ini tuh sama kayak yang proker platina atau dekor. Di sini kita melakukan pelatihan terkait teknologi yang ada dan kita melakukan pengembangan pada teknologi yang ada di teman-teman. Jadi kita tidak hanya melakukan pelatihan, tetapi kita melakukan pengembangan dan juga pengenalan teknologi yang ada, entah itu teknologi baru ataupun teknologi yang sudah ada sebelumnya itu teman-teman. Lalu yang kelima itu ada BSO Pixel. Nah, untuk BSO Pixel ini bisa dibilang proker internal BSO karena hanya ditujukan untuk pengurus BSO gitu teman-teman. Dan untuk BSO Pixel ini bisa dibilang kita kayak melakukan piknik selalu dan dilaksanakan sebanyak 4 kali selama satu periode. Di situ tujuannya agar kita saling mengakrabkan satu sama lain di kepengurusan BSO gitu teman-teman. Mungkin cukup dari aku, sekian. Terima kasih.